dan saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Kepala Sub Direktorat 1 Bernegara Direktorat Sosial Budaya Baintelkam Polri, Kombes Pol Aji Indra Dwiatma, terkait regulasi terhadap organisasi masyarakat di Indonesia. Pak Haji, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Baik, Mbak Tari. Mengenai terkait stigma ormas Pak di tengah masyarakat. Karena mungkin baru-baru ini ada beberapa kasus juga begitu di Kebumen, salah satunya yang mengintimidasi orang tua siswa begitu ya. Sebetulnya bagaimana sih Pak mekanisme hukum serta tindak pidana terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan persekusi yang mengatasnamakan ormas? Baik. Terima kasih Mbak Tari dari Polri TV. Kami mencoba mengevaluasi dan menjawab. Pertama, kalau kita lihat bahwa ormas itu terbentuk karena adanya di Indonesia itu adanya berdasarkan kumpulan atau setiap masyarakat Indonesia bebas melakukan pendapat, ya kan, pendapat berkelompok, ya kan, dan melakukan aspirasi dan sebagainya yang dilindungi akhirnya oleh undang-undang mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemerintah membentuk undang-undang terkait ormas, ya kan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 yang paling baru tahun 2017 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas, di mana terbentuknya ormas itu sebagai wadah, ya, dalam bantu pemerintah dalam pembangunan ini, ikut serta dalam pembangunan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu sejatinya daripada ormas. Kemudian terkait ormas di undang-undang tersebut, ada hal-hal yang memang batasan-batasan sampai sejauh mana ormas boleh melakukan kegiatan. Terkait kegiatan persekusi ormas, itu kita kembali lagi pada persekusi. Apa sih yang dimaksud dengan persekusi? Itu adalah suatu tindakan buruk secara sistematis yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pada individu dan kelompok lainnya. Kalau terkait dengan masalah tindakan tersebut di Undang-Undang Ormas pun sudah dilarang, tidak diperkenankan. Itu diatur betul di pasal 59. Itu di mana ormas itu dilarang melakukan permusuhan, menyinggung ras, kemudian melakukan kegiatan sifatnya intimidasi atas nama ormas, yang nggak boleh. Nah, itu juga ada sanksinya, ya. Yang sanksinya diatur di undang-undang itu adalah sanksinya itu di pasal 82. Itu kalau sanksinya itu bisa berupa sanksi administrasi, tapi kalau itu persekusinya memang itu terhadap jiwa seseorang, itu mengandung sanksi pidana. Oke. Untuk tindakan-tindakan sendiri Pak terhadap yang sanksi bentuk administrasi itu Pak, seperti apa Pak batasan-batasan tindakannya yang dilakukan ormas? Jadi kalau sebatas sanksi administrasi, apa contoh tindakan yang mereka lakukan? Apakah hanya verbal saja begitu mengintimidasi? Kalau intimidasi sifatnya verbal itu udah masuk ke ranah pidana ya. Tapi kalau si yang administrasi itu dia seperti dia melaksanakan yang lebih cenderung tidak sesuai dengan tujuan organisasinya. Akan tujuan organisasinya akan melakukan mendukung pemerintah, menjalankan pembangunan, tapi tidak sesuai dengan tujuan organisasinya, tidak sesuai dengan dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, itu bisa dikenakan sanksi berupa administrasi tertulis sampai pencabutan izin kalau tidak dilaksanakan, bahkan sampai pemberhentian kegiatan. Itu kan biasanya hanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, Pak. Ya. Tidak seluruh oknum ormas itu melakukan hal itu begitu. Okay. Nah, itu apakah hukuman sanksinya itu terhadap oknum tersebut saja yang melakukan atau harus ormasnya juga bertanggung jawab begitu atas nama organisasi? Ya. Seperti apa itu Bapak mekanismenya? Jadi mekanisme secara hukum yang tadi diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2017, kalaulah yang melakukan itu adalah oknum tanpa digerakkan, hanya menggunakan pakaiannya ormas, pakaiannya pakai baju ormas, tapi dia bertindak selaku oknum, tidak ada digerakkan oleh pimpinan ormas itu sendiri. Nah, itu sanksinya adalah sifatnya pidana. Ya, kalau dia melakukan pengerusakan secara beramai-ramai, tidak melibatkan ormasnya, tapi menggunakan baju ormas, berarti kan 170. Kalau dia melakukan pengancaman berarti 351 atau 335. Lebih cenderung kepada
pidana umum terhadap oknumnya. Kemudian organisasinya bisa mengambil langkah-langkah berupa sanksi secara yang diterapkan dalam organisasi ya sesuai dengan ART-nya yang ada di organisasinya. Oke. Berarti itu langsung diberlakukan ke oknumnya ya Pak ya? Iya. Tidak ormasnya secara langsung tutup gitu ya, kecuali di-lead oleh pemimpinnya. Pemimpinnya. Kalau ormas yang melakukan, itu sanksinya udah jelas bahwa ada sanksi berupa administrasi dan pidana. Kemarin juga kami baru berdiskusi juga dengan Ketua Pokdar Kamtipmas, salah satu ketua ormas. Itu kan artinya ada bentuk kolaborasi begitu ya antara pihak kepolisian dengan ormas sendiri. Apa Pak tujuan dari pihak kepolisian melakukan kolaborasi bersama ormas? Jadi kita sering ya melakukan kolaborasi dengan ormas. Kita melibatkan, karena ormas itu terbentuk dari berbagai macam kehidupan sosial dari masyarakat. Ada yang dari kehidupan sosial, ada juga ormas keagamaan, ada juga terbentuk karena ormas adat di daerah-daerah, ya kan? Ada juga ormas juga terbentuk daripada lingkungan, seperti pendidikan, ormas daripada pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Di sini kita selalu melakukan konsolidasi, komunikasi dan diskusi untuk membahas isu-isu yang terkini. Maksudnya yang kita lakukan itu semua juga tidak melibatkan kepolisian saja. Kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi. Lalu langkah mitigasi apa Pak yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mungkin mencegah tindakan persekusi dari yang mengatasnamakan ormas? Karena ormas cukup banyak ya Pak ternyata di Indonesia. Kemarin aku juga dapat info dari Pak Prayogo. Itu per 31 Agustus 2024 lalu sudah ada 590.000 lebih Pak yang mendaftarkan sebagai ormas. Itu bagaimana langkah-langkah mitigasinya Pak? Kadang ormas begini, memang ada undang-undangnya, tapi fakta di lapangan ada ormas terbentuk yang tidak terdaftar. Banyak. Iya betul. Dan memang sudah terbagi dua juga ya Pak ternyata. Iya. Ada yang terdaftar, ada yang tidak. Banyak. Banyak. Bahkan ada ormas seperti ormas daerah. Mereka terdaftarnya itu di bidang seni, budaya dan sebagainya. Tapi dalam hal lain mereka mengurusi berbagai macam aspek di luar izin yang diberikan. Sehingga dalam konteks seperti itu, kita selalu berkolaborasi, berdiskusi dengan Kesbangpol, dengan tokoh agama, dengan tokoh adat terhadap ormas-ormas ini, dan kita kolaborasi. Sehingga arah tujuannya itu kita bisa sama-sama terarah dalam peran ormas itu membantu membantu dalam pembangunan negara ini. Semoga ormas yang mengarah ke sisi positif lebih banyak begitu ya Pak, daripada yang negatif ya. Ya, memang itulah peran kita untuk sama-sama berkolaborasi, termasuk dengan ormas itu sendiri tidak ditinggalkan. Ya. Itu kalau menurut Pak Aji sendiri cukup membantu begitu ya, ada peran ormas di tengah-tengah masyarakat? Ya sebenarnya mereka ini, ormas-ormas ini banyak memiliki dampak positif. Ya mereka perlu disentuh lah, jangan ditinggalkan. Kan istilahnya dalam membangun ini bersifat inklusif. Semua aspek yang ada di masyarakat semua kita ajak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Mbak. Terima kasih, sama-sama. Kasubdit 1 Bernegara Direktorat Sosial Budaya Baintelkam Polri Kombes Pol Aji Indra Dwiatma menyebut peran organisasi masyarakat menciptakan pola pikir yang inklusif kepada masyarakat dalam hal menjunjung tinggi keberagaman, toleransi, dan tenggang rasa. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan keinginan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya Mentari Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.